Gak usah gitu, langsung aja. Kami dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang olahraga dan massase untuk penderita diabetes mellitus. Anggota dari kelompok kami sendiri, yaitu ada saya sendiri, Hasanah Putri Dewi, dengan NIM 21601334016. Yang kedua yaitu Muhammad Haidar Hilmi dengan NIM 21601334019. Yang ketiga, Panggi Fahrudin dengan NIM 21601334024. Yang keempat ada Awan Ali Abiasa dengan NIM 21601334042. Dan yang terakhir ada Nanik Farwati dengan NIM 21601334053. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini merupakan suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan oleh adanya peningkatan kadar glukosa darah akibat penurunan sekresi insulin progresif yang dilatar belakangi oleh resistensi insulin. Menurut IDF pada tahun 2017, diabetes mellitus merupakan kondisi kronis yang terjadi saat meningkatnya kadar glukosa dalam darah karena tubuh tidak mampu memproduksi banyak hormon insulin atau kurang efektivitas fungsi insulin. Penyakit diabetes mellitus ini menyerang organ tubuh pada pankreas. Penyakit diabetes mellitus ini yaitu penyakit metabolik yang terjadi karena interaksi dari berbagai faktor. Yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, faktor imunologik. Yang ketiga, faktor lingkungan. Dan yang terakhir, faktor gaya hidup. Untuk gejala dari diabetes mellitus ini, ada beberapa gejala yang dapat kita amati. Seperti yang pertama ini yaitu trias diabetes mellitus atau 3P. Yang pertama, poliuri atau sering buang air kecil. Yang kedua, polidipsi, mudah haus. Yang ketiga, polifagi atau mudah merasa lapar. Untuk gejala lain pada penyakit diabetes mellitus ini, yaitu gangguan saraf tepi atau kesemutan, gangguan penglihatan, berat badan mengalami kenaikan atau penurunan secara drastis, mudah merasa lelah, luka menjadi sulit untuk sembuh, mudah mengalami infeksi seperti pada gusi, kulit, vagina, atau saluran kemih. Lalu gejala lainnya yaitu disfungsi ereksi atau impotensi, dan yang terakhir hipoglikemia atau dan yang terakhir yaitu hipoglikemia reaktif. Berikutnya yaitu ada klasifikasi diabetes mellitus. Untuk diabetes mellitus tipe 1 itu terjadi karena adanya destruksi sel beta pankreas karena sebab autoimun. Lalu pankreas tidak dapat memproduksi insulin pada diabetes mellitus tipe 1 ini. Dan penderita diabetes mellitus untuk bertahan hidup harus diberikan suntik insulin. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu diabetes mellitus untuk tipe yang kedua. Ini terjadi hiperinsulinemia di mana disebabkan oleh kombinasi faktor genetik yang berhubungan dengan gangguan sekresi insulin, resistensi insulin, dan faktor lingkungan. Pada diabetes mellitus tipe 2 ini tidak bergantung dengan insulin, namun jika penderita ini sudah berada pada stadium akhir, kemungkinan akan diberikan suntik insulin. Yang ketiga, itu ada diabetes mellitus gestasional, di mana terjadi selama masa kehamilan. Intoleransi glukosa didapati pertama kali pada trimester kedua dan trimester ketiga, di mana meningkatnya komplikasi perinatal yang beresiko pada penderita diabetes ini lebih besar dan menetap 5 hingga 10 tahun setelah melahirkan. Untuk pelaksanaan diabetes mellitus, menurut Wirnasari pada tahun 2019, penata laksanaan pasien diabetes mellitus dikenal 4 pilar penting dalam mengontrol perjalanan penyakit dan komplikasi. Yang pertama itu ada edukasi, terapi nutrisi, aktivitas, dan yang terakhir yaitu farmakologis.
Untuk edukasi, tujuannya untuk melakukan promosi hidup sehat sebagai upaya pencegahan dan merupakan bagian penting dari pengelolaan diabetes mellitus secara holistik. Dalam hal ini, tim kesehatan harus mendampingi pasien dalam perubahan perilaku tersebut yang berlangsung seumur hidup. Salah satunya yaitu meliputi pengelolaan waktu tidur, pengelolaan stres, penggunaan obat-obatan, dan yang terakhir memberikan informasi seputar penyakit dan cara perawatannya. Lalu yang kedua yaitu terapi nutrisi. Perencanaan makanan yang baik merupakan bagian penting dari penata laksanaan diabetes secara total agar tidak meningkatkan indeks glikemik kasus diabetes mellitus. Diet seimbang akan mengurangi beban kerja insulin dengan meniadakan pekerjaan insulin yang mengubah gula menjadi glikogen. Nah, pada terapi nutrisi ini ada dua jenis, yaitu penyiapan makanan, di mana makanan yang diperlukan itu merupakan makanan-makanan sehat. Dan yang kedua yaitu diet 3J, sesuai dengan jenis, jadwal, dan jumlah. Yang ketiga merupakan aktivitas fisik. Latihan jasmani merupakan suatu gerakan yang dilakukan oleh otot tubuh dan anggota gerak tubuh lainnya yang memerlukan energi melalui latihan jasmani secara teratur, yaitu 3 hingga 4 kali dalam seminggu dengan waktu selama kurang lebih 30 menit setiap latihannya. Kemudian latihan jasmani ini sesuai dengan prinsip RIPE atau Continuous Rhythmical Interval Progressive dan Endurance Training. Yang terakhir yaitu farmakologis. Terapi farmakologis ini diberikan bersamaan dengan pengaturan makanan dan latihan jasmani atau gaya hidup sehat. Terapi farmakologis terdiri dari obat oral dan bentuk suntikan. Contoh obat untuk penderita diabetes mellitus ini yaitu ada dua. Yang pertama, obat hipoglikemik oral atau OHO, dan yang kedua yaitu insulin. Lalu, pada aktivitas fisik atau olahraga, kita jelaskan sebagai berikut. Olahraga. Sebelum melakukan massage diabetes ini, dalam 4 pilar pada slide sebelumnya telah dijelaskan bahwa aktivitas fisik itu penting. Salah satunya yaitu dengan melakukan olahraga. Olahraga yang dilakukan untuk membantu menormalkan tekanan darah pada penderita diabetes mellitus ini, di mana dilakukan dengan frekuensi sedang. Maksud saya dilakukan dengan intensitas sedang selama 4 set dengan repetisi 12 kali untuk setiap gerakannya. Lalu masuk ke massage. Massase diabetes mellitus pada bagian kaki. Massage kaki dapat digunakan sebagai suatu perawatan tambahan pada penderita diabetes mellitus dan juga efektif dalam meringankan gejala DPN atau diabetic peripheral neuropathy. DPN merupakan kerusakan pada saraf perifer yang mengakibatkan gejala kesemutan, nyeri, mati rasa, atau kelemahan pada kaki dan tangan yang menjangkit sampai dengan 50% dari penderita tipe diabetes mellitus tipe 2 menurut American Diabetes Association pada tahun 2003. Dilakukan dengan cara yang pertama, dilakukan manipulasi pada bagian yang dimasas dengan sedikit melakukan stimulasi pada beberapa titik. Yang kedua, setelah dilakukan manipulasi, dapat dilakukan stretching pada bagian tersebut. Lalu dapat pula dilakukan stretching terlebih dahulu guna mengurangi kekakuan pada titik yang akan dipijat. Dan yang terakhir yaitu untuk manfaat lain dari stretching adalah untuk menjaga keseimbangan kadar glukosa dalam darah. Manfaat pijat untuk diabetes. Yang pertama, menurunkan kadar glukosa darah. Lalu untuk membantu mengelola penyakit, mengelola gejala neuropati diabetes, memperbaiki gejala neuropati, yang terakhir yaitu mengurangi penggunaan obat terapi pada diabetes. Nah, untuk titik refleksiologi akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mbak Kasana atas waktunya. Untuk selanjutnya saya akan melanjutkan ke bagian telapak kaki. Titik refleksiologinya itu ada pituitary, pankreas, dan small intestine.
Untuk yang pertama yaitu titik pituitary. Tujuannya untuk membuat beberapa hormon penting seperti ACHT dan ADH. Dan yang kedua itu untuk mengirimkan sinyal ke sistem endokrin lain untuk melepaskan hormon. Yang kedua ada titik pankreas, yaitu tujuannya untuk merangsang pankreas agar menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Yang kedua ada yaitu hormon insulin berguna untuk mengikat glukosa dari darah untuk membawa ke berbagai jaringan di dalam tubuh agar bisa digunakan sebagai energi. Yang terakhir ada titik usus kecil yang bertujuan untuk merangsang usus halus agar bisa menyerap glukosa secara maksimal. Ada juga titik ginjal, tujuannya agar ginjal dapat berfungsi dengan baik dan mengantisipasi terjadinya kebocoran urin. Karena penderita diabetes kadar gulanya sangat tinggi sehingga dapat merusak kapsula Bowman atau membran penyaring dan juga merusak penghalangan protein rusak. Ada juga titik limpa, tujuannya untuk menyeimbangkan kerja limpa dan hati, selain itu juga dapat mengendalikan kadar gula dalam darah. Titik limpa di dekat mata kaki bagian dalam. Untuk titik dorsal nervus itu 4 sampai 3 jari yang berada di tengah-tengah sepanjang telapak kaki itu sendiri, tujuannya untuk merangsang titik dorsal atau titik dorsal nervus. Ada juga titik meridian limpa atau spleen, terletak pada ostibial 3B cun proksimal dari puncak malleolus medial. Cara mengukurnya yaitu 4 jari di atas mata kaki bagian dalam. Tujuannya merangsang produksi hormon endorfin. Ada juga titik LV3, yaitu titik tekan yang terletak di bagian atas kaki, titik antara jempol kaki dan jari kedua. Selanjutnya ada titik kandung kemih atau titik kencing yang letaknya berada di belakang lutut. Bertujuan untuk merangsang kandung kemih agar melancarkan keluarnya urin. Ada titik musculus soleus atau M. soleus, yaitu melakukan stimulasi pada M. soleus bertujuan untuk menormalkan kadar gula dalam darah. Karena M. soleus metabolismenya menggunakan glukosa, selain itu juga bekerja dengan cara membakar lemak serta glukosa menjadi energi. Titik IT band yang terletak pada paha, sepanjang paha atas itu tujuannya menstimulasi titik IT band itu untuk mengurangi kekakuan dan diberikan tapotemen untuk mengurangi rasa nyeri. Selanjutnya ada kreasi dari massa kita sendiri itu. Manipulasinya telapak kaki dilakukan effleurage, pada betis dilakukan gerakan effleurage, gerusan tapotemen, shaking, walken, dan diakhiri dengan effleurage. Pada paha dilakukan gerakan effleurage, gerusan tapotemen, shaking, walken, dan diakhiri juga dengan effleurage. Manipulasi itu sendiri untuk gerakan dari effleurage. Secara umum, teknik effleurage bermanfaat untuk memperlancar peredaran darah menuju ke jantung dan dapat membantu mempercepat proses pemulihan nyeri dengan menggunakan sentuhan tangan untuk menimbulkan efek relaksasi. Sedangkan gerakan tapotemen itu bertujuan untuk merangsang dan menggerakkan otot-otot tubuh yang stres, meningkatkan sirkulasi darah lokal untuk membantu memfasilitasi pelepasan toksin dari jaringan. Yang ketiga ada gerakan shaking yang bermanfaat untuk melemaskan jaringan-jaringan dan menghilangkan ketegangan. Yang keempat ada walken yang berfungsi untuk menyempurnakan pengambilan sisa-sisa pembakaran oleh darah dan segera dapat dibawa ke jantung. Yang kelima ada teknik gerusan di mana membantu menghancurkan myoglossis, yaitu timbunan dari sisa-sisa pembakaran yang terdapat pada otot-otot. Selanjutnya juga dari kreasi kami ada stretching.
Di mana manfaat dari stretching dan fungsinya itu untuk memperlancar pembuangan asam laktat, meningkatkan ROM atau range of movement dan juga bisa mengurangi nyeri. Untuk ankle sendiri dapat dilakukan stretch dengan gerakan dorsofleksi, frontal fleksi, dan inversi eversi dengan 2-4 kali pengulangan. Untuk lutut sendiri dapat dilakukan gerakan stretch pada lutut dengan gerakan fleksi ekstensi dengan 2-4 kali pengulangan. Untuk video kreasi massage diabetes kami sendiri akan segera kami tampilkan sebagai berikut. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.